Pemirsa, selanjutnya kami akan mengajak Anda mengetahui pantauan lalu lintas hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan kita akan bergabung bersama dengan Brigadir Treslinda di studio NTMC Polri. Baik, selamat pagi Brigadir Treslinda, bagaimana pantauan lalu lintas di sejumlah titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri? Silakan. Ya baik, terima kasih Nata dan juga Aulina di studio pemirsa. Untuk menemani aktivitas pagi Anda, saya akan mengajak Anda melihat kondisi arus lalu lintas terkini dari sejumlah wilayah. Kita mulai dari kawasan yang pertama, JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Selipi yang akan mengarah ke Grogol pada saat ini dalam keadaan ramai cenderung padat di sana, di mana kecepatan kendaraan dapat dipacu dengan kecepatan 30 sampai dengan 35 km per jam. Harap para pengguna jalan untuk selalu berhati-hati, jaga jarak aman kendaraan Anda, serta jaga batas kecepatan kendaraan Anda. Kemudian untuk tol dalam kota Jakarta yang akan mengarah ke Airport Jalan Profesor Sutiatmo saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Dan pemirsa, selanjutnya kita beralih ke Simpang Jomin, Cikampek. Arus lalu lintas dari arah Cirebon yang akan mengarah ke Purwakarta saat ini dalam keadaan ramai cenderung lancar di sana. Kemudian dari arah sebaliknya, Karawang yang akan mengarah ke Cirebon juga dalam keadaan ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan di kawasan ini sesekali terjadi di antrian traffic light. Kemudian yang perlu diantisipasi di kawasan ini adalah dominasi kendaraan angkutan barang. Untuk itu bagi para pengguna jalan terutama roda 2 untuk selalu berhati-hati saat ingin menyalip kendaraan yang berada di depan Anda. Dan pemirsa, selanjutnya kita beralih ke Simpang Maya, Tegal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Semarang saat ini dalam keadaan ramai lancar, di mana dominasi kendaraan pada pagi hari ini juga lebih didominasi dengan kendaraan roda 2. Kemudian untuk arus lalu lintas dari Slawi yang akan mengarah ke Semarang dalam keadaan relatif lancar. Dan pemirsa, meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda untuk selalu mengutamakan keselamatan dalam berlalu lintas. Kita tinggalkan Simpang Maya Tegal dan yang terakhir kita lihat dari Jembatan Ampera, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas dari Jalan Sudirman yang akan mengarah ke Jembatan Ampera pagi hari ini dalam keadaan ramai dan lancar, di mana dominasi kendaraan pagi hari juga didominasi dengan kendaraan roda 2. Di area sebaliknya Ampera yang akan mengarah ke Jalan Merdeka juga dalam keadaan ramai lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kawasan ini pada median jalan sering angkutan umum menaikkan dan menurunkan penumpang. Untuk itu kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati. Kemudian kami juga menginformasikan berdasarkan data SMS Korlantas Polri, dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 225 kasus laka lantas di seluruh Indonesia dengan rincian 32 orang meninggal dunia, 26 orang luka berat dan 295 orang luka ringan. Dari data tersebut 72% didominasi dengan kendaraan roda 2. Untuk itu bagi pengguna kendaraan roda 2 tentunya kami berharap Anda dapat mengutamakan keselamatan dalam berkendara dengan selalu berhati-hati, tidak ugalan di jalan. Hal ini untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Bagi Anda yang akan mengupdate informasi-informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 15169 ataupun melalui SMS Center kami di 9119. Kembali ke rekan saya Nata dan Aulina, silakan. Baik, terima kasih Brigadir Treslinda atas laporannya. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Ya pemirsa, Komisi 13 DPR RI mendesak Barreskrim Polri membuka kembali kasus kekerasan dan eksploitasi mantan pemain oriental sirkus Indonesia. Desakan tersebut karena menilai terdapat pelanggaran HAM berat pada kasus tersebut. Komisi 13 DPR RI menggelar audiensi dengan Komnas HAM dan Komnas Perempuan membahas kasus dugaan kekerasan dan eksploitasi mantan pemain oriental sirkus Indonesia atau OCI. Pada audiensi yang dihadiri mantan pemain OCI ini, Komisi 13 menilai terdapat beberapa pelanggaran HAM berat yang dilakukan manajemen OCI berupa penyiksaan fisik hingga perdagangan manusia. Untuk itu, Komisi mendesak Barreskrim Polri untuk membuka kembali kasus dugaan kekerasan dan eksploitasi tersebut.
Nah, kita Komisi 13 ingin mengawal kasus ini terkait dengan tindak kejahatannya, bahwa Mabes Polri membuka kembali kasus ini dan katakanlah menghukum pelaku kejahatan ini kalau masih ada ya. Saya tadi belum melihat fakta seperti itu. Yang kedua, kehadiran negara dalam proses pemulihan, bahwa mereka adalah rakyat Indonesia, mereka selama ini sejak dari umur bayi sudah ditelantarkan dan dieksploitasi oleh oknum-oknum OC. Saya pikir harus ada kehadiran negara untuk proses pemulihannya. Saya pikir itu. Sebelumnya diketahui bahwa proses hukum atas kasus ini terhenti pada tahun 1999 karena kurangnya bukti. Kasus ini bisa dibuka kembali dengan menggunakan pasal tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, mengingat sebagian besar mantan pemain OCI diduga diperjualbelikan sejak masih usia dini. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sebelumnya cerita pilu mantan pemain oriental sirkus Indonesia tengah menghebohkan jagat maya. Mereka melaporkan dugaan penganiayaan yang dilakukan manajemen sirkus kepada Kementerian HAM. Sejumlah foto pemain sirkus oriental Indonesia yang diambil sekitar tahun 70-an hingga tahun 80-an saat ini beredar di masyarakat. Foto-foto ini diambil saat sejumlah pemain melakukan atraksi sirkus di beberapa kesempatan. Ada juga sebuah foto yang bertuliskan curahan hati salah satu pemainnya yang jatuh saat atraksi dan sempat tidak sadarkan diri selama beberapa jam. Itu saya main terapis akrobatik di udara itu, saya jatuh pada saat siung. Ternyata saya patah tulang belakang. Saya disetrumin, Pak. Di badan saya, kalau saya disetrumin sampai saya jatuh lemes. Akhirnya dipasung, Pak, selama 2 minggu. Sebelumnya, kisah pilu diceritakan oleh sejumlah mantan pemain oriental sirkus Indonesia Taman Safari saat bertemu dengan Wakil Menteri HAM Mugianto di kantor Kementerian HAM. Salah satunya adalah Ida. Ia bergabung dengan Oriental Sirkus Indonesia karena dibawa orang tuanya sejak usia 5 tahun pada tahun 1976. Ida bercerita, dirinya kerap disiksa dan dipukul dalam latihan akrobatik hingga akhirnya mengalami patah tulang belakang. Seperti dipukulin gitu, dipukulin kalau ada salah apa sedikit dipukul gitu. Tahun 76 itu Ibu Ida umur berapa? Sekitar 5 tahun, sekitar kurang lebih. Nah, terus pada tahun 89 akhir, pada saat itu saya main terapis akrobatik udara itu, saya jatuh pada saat siung tahun 89. Nah, setelah saya jatuh itu, saya nggak langsung dibawa ke rumah sakit. Jadi saya masih istilahnya cuma dirawat di dalam, cukup lama lah di situ saya dirawat. Karena mereka juga nggak tahu saya kenapa. Pokoknya ini saya cuma dibantu, dipijit sama teman gitu ya. Jadi sementara itu melalui Wakil Menteri HAM, pihaknya akan koordinasi dengan pihak terkait yang diduga terlibat dalam tindak kekerasan. Statement langsung dari mereka yang menjadi korban dari peristiwa peristiwa kekerasan yang bisa jadi peristiwa pelanggaran hak asasi manusia. Jadi kami dengarkan dari mereka ada kemungkinan banyak sekali tindak pidana yang terjadi di sana, banyak kekerasannya. Ada aspek-aspek yang penting juga yang mungkin orang tidak pikirkan, itu soal identitas mereka. Jika terbukti ada indikasi pelanggaran HAM yang dilakukan pihak Taman Safari, Kementerian HAM berjanji akan menindaklanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku. Tim Liputan iNews melaporkan.